Menurut Kretner dan Kiniki, ada 4 fungsi utama budaya organisasi. Pertama, budaya organisasi berfungsi untuk memberikan identitas organisasi kepada para anggotanya. Kedua, budaya organisasi dapat memudahkan komitmen kolektif dari anggota organisasinya. Ketiga, mempromosikan stabilitas sistem sosial dalam organisasi tersebut. Dan keempat, membentuk perilaku para staf dengan merasakan kehadiran dari pemimpinnya. Sedangkan menurut Robbins dan Judge, ada 7 karakteristik utama budaya organisasi. Pertama, inovasi dan keberanian mengambil risiko. Kedua, perhatian pada hal-hal yang detail. Ketiga, karakteristik yang berhubungan dengan orientasi pada dampak. Keempat, orientasi pada manusia. Kelima, orientasi pada tim. Keenam, tingkat keagresifannya. Dan ketujuh, stabilitas. Organisasi birokrasi merupakan sesuatu yang impersonal. Artinya, penilaian seseorang tergantung pada kinerja yang dihasilkan dan tugas kerja birokrat dibuat spesifik dan detail. Tujuan organisasi birokrasi dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat membuat birokrasi menjadi sebuah wujud nilai-nilai publik. Menurut Murray, nilai-nilai publik adalah pemerintah dapat mengukur apakah kebijakan yang dihasilkan sudah memenuhi nilai-nilai publik. Organisasi birokrasi merupakan organisasi yang berada pada garis terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Motivasi para birokrat untuk memberikan pelayanan yang terbaik sangatlah diperlukan. Pelayanan publik sebagai bagian dari proses untuk pencapaian kinerja organisasi birokrasi dipengaruhi oleh aparat budaya organisasi. Budaya organisasi birokrasi juga dapat diciptakan identitas organisasi dan individu sehingga timbul komitmen untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Budaya organisasi yang efektif mampu memberdayakan anggotanya, membangun organisasi sebagai sebuah tim dan mengembangkan kemampuan anggotanya di semua tingkat. Organisasi bekerja efektif karena mereka memiliki budaya yang sangat konsisten, terkoordinasi, dan terintegrasi dengan baik. Ironisnya, organisasi yang terintegrasi dengan baik seringkali yang paling sulit diubah. Organisasi dengan budaya yang efektif memiliki arahan yang jelas untuk mendefinisikan tujuan dan capaian strategi dari organisasi tersebut di masa mendatang. Enemy spotted. Terdapat 5 prinsip good governance yang diungkap UNDP, antara lain legitimasi and voice. Prinsip ini menitik beratkan pada partisipasi masyarakat dan konsensus. UNDP beranggapan bahwa pemerintah yang baik adalah yang berorientasi pada konsensus. 2. Direction yang berhubungan dengan visi misi dan rencana strategis. Pemerintah harus berwawasan ke depan dengan melaksanakan perencanaan yang baik. 3. Performance, yang berarti kinerja pemerintah juga perlu diperhatikan. Prinsip ini menuntun pemerintah untuk responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta memperhatikan efektivitas dan efisiensi dalam mengelola sumber daya. 4. Akuntabilitas, di mana pemerintah harus transparan dan dapat mempertanggungjawabkan segala aktivitas yang dilakukan. 5. Keadilan,
Prinsip ini menitik beratkan pada persamaan kedudukan di mata hukum dan keadilan dalam kehidupan. Konsep good governance sudah lama dijadikan pedoman bagi berbagai pemerintah di dunia untuk dijadikan sarana untuk melakukan perkembangan. Grindel mengkritik konsep ini dengan mengatakan bahwa good governance menjadi sebuah agenda yang sangat luas dan kompleks. Ia juga mengemukakan konsep good governance berarti bahwa intervensi yang dianggap berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan politik perlu diprioritaskan dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara. Konsep good democratic governance muncul setelah adanya anggapan bahwa pemerintah tidak cukup hanya dikatakan baik saja, namun perlu pengembangan lebih lanjut yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Terima kasih ya, thank you, I love you, no smoking.